Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subhan Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Bongkar-bongkar tentang status ijazah SMA Gibran Rakabuming ini makin seru ya. Dan Roy Suryo dan kawan-kawan itu memastikan bahwa putra tertua Jokowi itu tidak memiliki ijazah SMA atau yang sederajat sebagai syarat untuk maju menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden. Tetapi yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Roy Suryo itu punya fakta baru. Ini fakta yang dibongkar oleh Roy Suryo, ini nggak main-main. Dalam dugaannya Roy Suryo, itu mesti menggunakan kata dugaan, kalau nuduh itu kan nanti bisa jadi persoalan. Sejak awal Komisi Pemilihan Umum itu terlibat dalam konspirasi melindungi fakta bahwa Gibran tidak mempunyai ijazah SMA itu melalui sebuah aturan atau melalui sebuah regulasi. Yakni yang dia sebut adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Fakta baru itu diungkap oleh Roy Suryo dalam keterangannya di Jakarta hari ini, Rabu 15 Oktober 2025, setelah bersama para aktivis Rismo dan kawan-kawan itu serta para pengacara mendatangi kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan ini ada yang aneh. Ini baru hari ini saya sampaikan. Jadi ternyata ada pemufakatan jahat yang dilakukan oleh KPU yang barusan mengeluarkan pada tahun 2003. Minta tolong Mas Michael. Ya. Jadi KPU itu mengeluarkan satu putusan peraturan KPU nomor, dengarkan baik-baik, nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden. Pasal 18 ayat 3-nya. Logis nggak atau wajar nggak? Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf M itu artinya harus lulus SMA ya, Dr. Esmond. Dikecualikan bagi calon presiden atau calon presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dan sekolah asing di luar negeri. Dan telah memiliki bukti perguruan tinggi. Jadi ini pasal selundupan. Ya, sengaja untuk Gibran. Sengaja untuk Gibran. Nggak boleh. Ini melanggar peraturan yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Esmond. Ini 2023. Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Sebelum ini digunakan oleh Termul, kita bongkar dulu nanti. Ya, ini masih ada juga di repositorinya. Ini masih ada. Supaya Termul bisa juga mendownloadnya dibaca itu ya. Halaman apa 11 ya kalau nggak salah. Jadi jelas ya teman-teman semua, Gibran itu tidak lulus SMA. Mau pakai baju SMA kayak gini aja dia nggak bisa, nggak boleh ya, karena dia nggak lulus. Ini Pak Risman juga punya ini. Wah, jahat sekali Pak. Ternyata 13 Oktober 2023. Nanti Menjelang calonesan. sesaat setelah Pak Jokowi nelpon Pak Prabowo. Oh iya. Tolong ganti wakilnya Pak. Jadi langsung ditandatangan di barang. Jadi hari ini Iya. kita membongkar sebuah konspirasi, sebuah pemufakatan jahat pada peraturan KPU, ada kan? Nah, 13 Oktober Ya, saya juga menunjukkan itu. Ya, gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha besar membuka kita semua. Jadi apa yang ditunjukkan Dr. Resmond, apa yang ditunjukkan Mas Michael yang sudah disuarakan tadi oleh Pak Rizal Fadila, juga yang disuarakan oleh Mbak Menuk dan kawan-kawan dan ibu-ibu semuanya, itu adalah kita semua. Pak Samsir juga tadi sudah mungkin bisa memberikan tambahan masukannya. Ini sebenarnya mereka ini menagih janji sebelumnya ya kalau datang ke Dikdasmen, apakah Dikdasmen pernah menerbitkan aturan yang sama seperti yang diberikan pada Gibran gitu, berupa surat keputusan penyetaraan ijazah SMK dari Gibran ya, yang disebutnya dari UTS Insert yang sudah berkali-kali saya bahas itu. Tapi sekali ini yang saya bahas soal konspirasi sejak awal itu, karena saya penasaran benarkah yang dikatakan oleh Roy Suryo seperti itu. Anda bisa googling juga itu peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang tadi disebut oleh Roy Suryo itu di pasal 18 ayat 3. Saya penasaran ini dan saya menemukan ini ya peraturan KPU-nya itu. Anda juga bisa gampang nanti Anda bisa mencarinya di Google ya. Situ tertulis pada pasal 18 ayat 3, bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf M dikecualikan bagi bakal calon presiden atau calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Coba Anda perhatikan ini kalimatnya ya, dikecualikan gitu ya tadi ini ya. Pengecualian juga ini berarti ya. Sekali lagi saya ulangi, dikecualikan bagi bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Ini merujuknya tadi ayat 1 ya. Ayat 1 pasal 18 itu berbunyi begini. Ayat 1 huruf M, bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Nah, kalau menurut pasal tadi pasal 18 ayat 3-nya, kalau Anda itu lulusan dari luar negeri, apalagi kemudian SMA-nya di luar negeri dan Anda punya surat ijazah bukti kelulusan perguruan tinggi, Anda nggak perlu menunjukkan itu ijazah SMA-nya itu ya. Ini kok jadi mirip dengan urutan apa ijazahnya Gibran ya, karena ini kan kita bingung terbalik-balik kalau kita baca keterangan soal Gibran ini. Yang kalau di situs KPU jelas bahwa disebutkan dia SMA-nya itu 2 kali. Yang pertama di Orchid Park Secondary ini di Singapura tahun 2002 sampai 2004 dan kemudian yang kedua selama 3 tahun ini di UTS Insert. Maksud saya UTS Insert sini itu tahun 2004 sampai 2007, jadi 3 tahun. Yang menjadi rujukan itu kemudian bahwa dia punya ijazah yang SMA atau setara yang disebutnya SMK dengan kepeminatan bidang akuntansi, itu yang UTS Insert tadi tuh. Ini seperti yang surat dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan
pada eranya Pak Muhadjir Effendi ya, pada waktu yang ditandatangani oleh dirjennya Pak Sutanto, yang waktu itu disebutkan bahwa dia grade 12 dari UTS Insert, dan itu disetarakan dengan SMK. Nah, balik lagi ke surat tadi ya. Nah, ini menarik juga urutan-urutannya ya. Peraturan KPU itu ini ternyata ditetapkan di Jakarta tanggal 9 Oktober 2023, dan waktu itu Ketua Komisi Pemilihan Umumnya itu masih Hasyim Asyari, dan itu disebutkan diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2023. Dan di situ disebutkan bahwa Direktur Jenderal Peraturan. Teman-teman, selamat datang di channel ini. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini bersama Arane TV. Teman-teman, di mana tadi kita telah menyaksikan ataupun telah menonton sebuah cuplikan video yang sangat begitu menarik. Jadi teman-teman, izinkanlah saya untuk melanjutkan ataupun meneruskan tentang cuplikan video tersebut yang telah kita lihat bersama-sama tadi. Nah, teman-teman, sesuai dengan cuplikan video tersebut, jadi saya mau melihat dan kita menyaksikan bersama ataupun kita melihat bersama bagaimana tanggapan-tanggapan dari netizen-netizen Indonesia tentang sebuah cuplikan video yang barusan kita lihat tadi. Nah, teman-teman, di sini disampaikan oleh para netizen ataupun masyarakat Indonesia, hukum Indonesia sudah rusak, apapun bisa dibuat seenak-enaknya saja, ya. Nah, ataupun seenak penguasanya, ya. Nah, kemudian teman-teman, Jos Presidenku Jen Prabowo dan Wapres Gibran berantas basmi koruptor di Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan Amerikando. Ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus pencopotan Wapres Fufu Fafa. Nah, kemudian lanjut lagi di sini teman-teman, kita lihat kepala desa aja ada yang diimpet, apalagi tingkat nasional yang tidak bermoral. Jadi setuju ya, bersihkan negara ini dari hal-hal yang merusak negeri ini, penjarakan kalau perlu. Semoga berita ini nyata dan betul bukan hoax. Kita teruskan lagi di sini teman-teman, disampaikan di sini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan petunjuk yang benar kepada para pejabat tinggi agar negara kesatuan Republik Indonesia ini aman dan dari segala kenistaan, ya. Nah, kemudian teman-teman, hukum di Indonesia memancal menci giliran. Kalau saja rakyat kecil yang berbuat salah langsung tangkap, giliran yang berbuat salah anak pejabat nggak diadili dan dibiarkan sebegitu saja. Nah, teman-teman, kemudian lagi di sini waspada Bapak Prabowo. Ya, sehat panjang umur, rakyat makmur waspada, secepatnya Gibran harus dicopot dari Wapres. Nah, lanjut lagi di sini teman-teman, kapan kita punya pemimpin yang berpihak pada kebenaran? Jadi semoga Bapak Presiden sehat selalu dan panjang umur. Nah, teman-teman, setuju banget bongkar gerombolan Mulyono. Jadi Mas Gibran insya Allah selalu dalam lindungan Allah SWT karena akhlaknya yang bermulia, katanya di sini. Kemudian mantap betul penuturan Mbak Biri TV sangat mencerahkan. Ya, di sini teman-teman, lanjutkan Bapak Presiden dan Wakil Presiden Gibran bertugas. Semangat Pak Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Jadi laporan Ubaidillah Badrun terhadap dengan korupsi ratusan miliar Fufu Fafa dan KTP harusnya sudah diusut, ya. Nah, kemudian lagi di sini teman-teman, berjalan atau berbuatlah dalam kebenaran sebelum yang berkuasa ataupun yang kuasa akan bertindak ataupun malapetaka. Jadi grup Gibran dikelar. Kan Prabowo kerja nyaman Indonesia maju, ya. Jadi banyak orang pintar dan jujur wajib dipecat. Itulah struktur kepemimpinan Indonesia, DPR, MPR. Bahkan MK lagi menonton Palwa MR BIM-nya Indonesia, BIM-nya Indonesia. Nah, semoga Bapak Presiden Prabowo selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan semua cita-cita untuk bangsa negara dan jauhkan dari lawan politik orang-orang yang zolim, ya. Lanjut lagi di sini teman-teman, mantap Bu, suka banget dengan orang-orang yang pintar begini. Benar banget Bu. Mohon Pak Prabowo tolong Gibran diganti, ya. Biar juga ribut terus, jangan ribut terus Gibran. Dan Gibran memang gak ontas jadi wapres ataupun gak pantas jadi wapres ataupun wakil presiden negara Republik Indonesia. Secepatnya Gibran turunkan lebih cepat lebih baik, kami se-NKRI ataupun Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah muak, ya. Nah, jadi ayo tegakkan keadilan, makzulkan Fufu Fafa. Kemudian teman-teman, tolong dengarkan ini Pak Presiden Prabowo, biar visi misi rakyat adil dan sejahtera terwujud karena ridho Allah dan negara berkah. Nah, hukum saja Pak Presiden yang bersalah harus dihukum. Semoga perjuangan rakyat Indo berhasil mencegah yang keji, menegakkan yang hak. Lanjut lagi di sini teman-teman, di sini disampaikan kalau manusia yang punya harga diri pasti mengundurkan diri sendiri.
Nah, teman-teman, dari beberapa komentar-komentar ataupun tanggapan dari teman-teman kita netizen tentang sebuah cuplikan video yang barusan tadi kita lihat, di mana ketika kita menganalisis ataupun memahami ataupun menilai dalam sebuah tanggapan teman-teman dalam kolom komentar tadi setelah kita baca, seakan-akan sekarang masyarakat ataupun para netizen-netizen sepertinya dalam pernyataan mereka dalam kolom komentar kita lihat sepertinya mereka sudah mulai muak ataupun bosan ataupun tidak mau seperti Wapres Gibran Raka Buming Raka, di mana tadi para netizen memberikan pernyataan ataupun tanggapan mereka dalam sebuah komentar. Mereka pengen ataupun ingin jika seandainya secepatnya Gibran dicopot dari Wapres ataupun dimakzulkan katanya. Nah, di mana teman-teman, kenapa kita bisa melihat bahwa mereka memberikan pernyataan seperti itu? Tentunya itulah yang ada dalam isi hati mereka. Berarti mereka sudah mulai benci dengan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Jadi kita bisa menilai dan melihat seakan-akan sekarang masyarakat Indonesia mereka tidak ingin menjadi Wapres negara kita seperti si Gibran ini. Makanya mereka bilang di sini copot ataupun diganti ataupun dimakzulkan si Gibran ini. Nah, kenapa juga ya masyarakat Indonesia memberikan sebuah pernyataan seperti itu? Di mana juga dari kita lihat dari awal-awal pencalonan Gibran katanya di situ ada suatu masalah dan kemudian Gibran batas umur, kemudian lagi saat berjabat sebagai Wapres tidak tahu tugasnya ataupun pelongo-pelongo lain yang ditanya, lain yang dijawab juga, ataupun sering-sering kita lihat dari masyarakat ataupun pernyataan dari para netizen katanya Gibran itu katanya Wapres yang pelongo-pelongo ataupun tidak pantas menjadi sebagai Wapres negara Republik Indonesia. Nah, di mana juga teman-teman, ya Gibran ini juga sebagai anak dari Bapak mantan presiden negara kita yaitu Pak Joko Widodo, tentu saja juga mungkin saja ada dasarnya ya, mungkin dia bisa menjadi sebagai Wapres ini karena bantuan dari ayahnya dan pamannya itu. Dan kemudian akhir-akhir ini juga kita lihat si Gibran ini bermasalah dengan kasus ijazah sama dengan ayahnya Pak Joko Widodo ini. Nah, tentu saja itulah yang sekarang sampai sekarang ini yang semakin membuat para netizen ataupun masyarakat Indonesia bosan ataupun tidak mau dengan Gibran ini, karena dimana apalagi bermasalah dalam kasus ijazah sama saja ayah dengan anaknya. Makanya para netizen ini bosan ataupun tidak mau seperti si Gibran Raka Buming Raka ini. Nah, ya teman-teman, di sini para netizen memberikan sebuah pernyataan Gibran lebih baik mundurkan diri daripada dicopot ya, ataupun sadar diri katanya. Kalau kita sayang sama Prabowo katanya Gibran harus dimakzulkan, dia jadi ancaman oleh Bapak Prabowo. Seorang ahli tidak bisa dibohongi, raga juga tahu maka usut tuntas seperti ini. Ya oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Salam NKRI harga mati.